Seandainya Imam Syafi'i nulis pun juga nggak masuk akal, maka dia harus rasul. Apalagi jika dia tidak menulis, ditulis, dikumpulkan setelahnya, setelah jadi diakukan itu tulisannya Imam Syafi'i, itu lebih parah kan gitu. Itulah keadaan. Seandainya itu benar, Imam Syafi'i nggak nulis, tidak bermadzhab, terus piye orang Islam sekarang ini? Piye terusan sing mbok lakoni? Judek ta, lha terus piye iki kan? Wong semua tatanan fikih dan tatanan syariat itu bersumber beliau. Tiba-tiba beliau, enggak aku nggak nulis apa wis gendeng aku nulis, ngono piye? Jadi masjid yang dimakmurkan itu secara fisik, bumi dimakmurkan dengan musyawarah. Masjid secara hakiki, dadanya kita sendiri-sendiri inilah Masjidil Haram. Artinya bahwa dodoki tidak untuk ditempati barang najis, tidak ditempati oleh barang-barang yang merusak, salah tujuan, salah orientasi. Ya itu kan berat, lakonannya memang berat teman-teman, tapi butuh latihan. Romo latihannya kan kat bayi. Saya tuh dapat bulian itu kat TK. Dijak sejarah dulur ditinggal di kuburan itu sejak TK. Saya nggak pernah cerita ngeluh karena perbuatan orang-orang itu. Karena ketepatan Mbah Yai dimusuhi hebat sama saudara-saudaranya. Dampaknya adalah ke kami putranya. Tapi saya nggak pernah ceritakan. Aja mbok kira langsung mapan. Dibanding nih kalau ngomong bandingan, Romo kecilik. Saya ingat kelas 1 SD, saya ingat dikejar untuk dibunuh aja saya masih ingat. Kembali, kubur juga sama. Terjadi sebuah konspirasi, tanah yang digunakan untuk menanam mayat manusia itu adalah kubur yang dimaksud di dalam Al-Quran. Sama, padahal kubur yang dimaksud di dalam Al-Quran itu jasad ini. Wong nek wis mati ya wis, dikubur menghargai sing wis mati atau menghargai saudarane yang gitu. Lagi pula nek gak dikubur kan bosok yang ngambun-ngambuni lingkungan. Nek upamane mati ambune wangi ya gak usah dikubur. Tapi ambune kan mesti bosok, batang. Ditanam, umpamanya ganti ini ditanam kayak tanaman begitu, apakah berarti kuburan itu disebut sebagai kebun? Iki wis mati ditanam yuk, anak-anak. Di kebun desa, anak-anak. Kira-kira ngono, mergo bahasane dikubur, akhirnya kuburan. Nah kira-kira sebutannya ditanam, kira-kira itu kebun kira-kira.
Nek kuwi kebon berarti wong kuburan ki akeh nutrisi. Kuwi nek tinggi tanduran itu subur. Merga mayit ki nek bosok kuwi akeh nutrisine. Jadi biomasa. Di Quran sebutan kubur itu anta, artinya manusia. Jadi konspirasi ini banyak banget. Turafun in, hurin, itu bergeser di konspirasi maknane itu menjadi seseorang yang sangat cantik. Artinya bahwa berpijak pada nafsu syahwat, memenuhi nafsu syahwat di akhirat, melebihi syahwat saat di dunia. Turafun in, hurin dimaknai bidodari, kemudian didefinisikan sebagai putri yang sangat cantik. Bodine gak terima gitar, tapi bodine kayak akan tetapi menjadi sangat-sangat bernuansa nafsu syahwat. Zikir juga sama. Zikir itu dimaknai ucapan-ucapan. Subhanallah itu zikir, Allahu Akbar itu zikir, la ilaha illallah itu zikir. Itu kan wirid. Menutup makna zikir yang bermakna ingatan hati karena telah mengenal Tuhan. Konspirasi-konspirasi inilah yang menutup kebenaran, dan jika dikoreksi, diulik satu-satu, banyak banget. Ngene wae wis akeh wong maaf sakit hati bisa jadi. Walaupun kita tidak bermaksud menyakiti siapapun, kita hanya menyampaikan sebuah kebenaran petunjuk dari guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya. Bukan karena definisi saya, pinter saya. Itu dari guru-guru yang saatnya ini untuk dibuka. Katanya jika zaman akhir, kebenaran itu harus dibuka. Setiap orang menunggu peradaban baru, pelurusan syariat, pelurusan fikih, pemurnian kehidupan, keselarasan kehidupan. Bahkan ritual juga diluruskan. Ning banyak orang yang mencari kebenaran, tokoh-tokoh mengucap itu. Tapi pada saat diluruskan, sesuai yang telah diomongkan itu nanti diluruskan, ya tetap nggak terima. Katanya, lah kita kan, ya katakanlah menjelang persiapan batin, pikiran dan hati dan kehidupan kita untuk di peradaban baru. Nek Imam Mahdi muncul, kan kita harus melakukan persiapan mental. Jadi ini nek muncul, pemurnian ritual, pemurnian ibadah, pelurusan dan pemurnian akidah. Kabeh do muni ngono di nggone YouTube, di nggone TikTok jarene wong-wong lho ya.
di buku, di kitab, di tulisan, semua meyakini akan ada pembaharuan, pemurnian, pelurusan tentang akidah, tentang fikih, tentang kehidupan sosial. Peradaban lama ganti peradaban baru. Bahkan di beberapa kitab risalah Al-Mahdi yang ditulis, kemudian ada kalimat risalah Al-Qaim, itu pemurnian akidah, pemurnian fikih, mengembalikan ke zaman Nabi Muhammad dan para nabi. Sholatnya begini. Dulu Nabi itu sholat itu tidak pakai jendat-jendit, itu ada kitabnya, ada risalahnya. Tapi kembali kepada tafakur, iktikaf, sama kholwat. Itu jika dimaknai dalam bahasa Jawa, semuanya maknanya meditasi. Tapi saat kita coba meditasi, yuk geger lingkungan. Padahal yang mereka ngomong perubahan, pemurnian. Gitu lah. Walaupun logikanya juga diungkap. Seperti beberapa waktu yang lalu, Imam Syafi'i itu jaraknya 200 tahun. Kalau dia itu membuat mazhab, itu kebangetan seharusnya. Makanya faktanya dia nggak pernah mendeklarasikan diri untuk dijadikan sebagai mazhab. Dia sadar sesadar-sadarnya beliau ini tidak punya hak dan kewenangan gawe syariat apa meneh tata carane salat, poso, zakat, kaji. Tapi pedoman orang sekarang semuanya berpedoman pada asumsi. Bukune Imam Syafi'i tak kayak asumsi karena pro kontranya terlalu kuat. Seandainya Imam Syafi'i nulis pun juga nggak masuk akal, maka dia harus rasul. Apalagi jika dia tidak menulis, ditulis, dikumpulkan setelahnya, setelah jadi diakukan itu tulisannya Imam Syafi'i, itu lebih parah kan gitu. Itulah keadaan. Seandainya itu benar, Imam Syafi'i nggak nulis, tidak bermadzhab, terus piye orang Islam sekarang ini? Piye terusan sing mbok lakoni? Judek dah, lha terus piye iki kan ngono ta. Wong semua tatanan fikih dan tatanan syariat itu bersumber beliau. Tiba-tiba beliau, enggak, aku enggak nulis, apa wis gendeng aku nulis, ngono piye? Ya, mutiar sampean. Makanya peradaban baru, peradaban kebenaran, peradaban ilahiyah, memurnikan kembali ke zaman kenabian. Makanya Jayabaya, Ranggawarsita, Sabda Palon, semualah itu menulis selalu ada goro-goro bencana hebat. Karena faktanya nek bencana wis lah ora iso nampa. Ajib betul. Nah Rasul yang fusihim
semua manusia selalu heran, terperanjat, tidak percaya. Opo iyo enek khalifah? Opo iyo enek utusan? Apa iya ada nadhiron? Padahal ayatnya sak menungso ki aneh bin ajaib. Datangkan Rasul seperti zaman dulu ya Allah, supaya saya dapat petunjuk seperti orang dahulu. Bisa muncul tenan, diluruske, ditudui, mbel apa ngawur kan gitu, ngamuk. Njaluk ndonga supaya ditekake kebenaran, dikai keterangan kebenaran, ngamuk. Menungso guys kaya entut di jero kathok ae polisi, ora iso metu. Tuh. Tapi lahir lawannya juga temannya juga lahir, jasad lawan juga jasad. Jadi kita dalam kehidupan sosial masyarakat, karena yang bersentuhan adalah jasad sosial, maka kita juga harus berbuat baik kepada siapapun, manfaat bagi lingkungan, terlepas keyakinan Hindu, apa Buddha, apa Kristen, apa Islam sing nyelekit, tetap bantulah, tetap support, tetap kita lakukan kebaikan. Tapi kita tetap menyampaikan kebenaran semampu yang dapat kita lakukan untuk membangun peradaban. Saat nanti peradaban baru muncul, kita sudah siap dengan perubahan-perubahan yang ada, itu nggak kaget. Semoga dalam ridhonya, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya, ya, kita sudah saatnya benar-benar membangun sistem. Selak kasihan ini anak-anak. Makanya nanti saya sudah mulai sehat, saya sudah mulai tes keliling. Saya keliling juga ada sesuatu, ada latar belakang, ada sebab musabab. Saya ada khawatir harus keliling, walaupun latar belakangnya saya aduh isopora berangkat ki kan gitu. Tapi satu sisi juga sedikit ada keputusasaan. Seloro tangge budal lah kan gitu. Sambil silite panas, ya, akhirnya faktane saat di cabang ranting, di kono, kayak di Malang, di Ingi, tekojok di kamar mandi WC, arep maghrib di WC, bar maghrib di sewengi teko munggah puji wali alam jam 11 tumbuh ping piro. Yang ini mau jane kan jam 8:30 aku rene bae di kamar mandi sik. Ya jane garek kowe jane. Karo sikil yang abuh. Lakon. Tapi ditakoki kok abuh, mboten napa-napa iki menunjukkan subur. Tak jawab ngono kok iki subur. Padahal tinggi mlaku ya diyut. Situ semoga
dalam ridhonya Maghfirah ini sudah saatnya kita semampu dapat dilakukan, kita menata. Kita nanti entah besok atau Sabtu Minggu saat di Tulungagung. Setelah dari Tulungagung mungkin kita nanti koordinasi untuk ini kita benar ya, keadaan kita itu keadaan ya kita berdunia normal, perencanaan kita lakukan normal, tapi kita juga tidak menafikan gejolak fenomena yang ada. Tapi kalau santri ini nggak dituntun ya radong ya, makanya sing tuwek sing Jawa takjak untuk membantu menggerakkan santri. Ya. Ora kabeh sing tuwek sing Jawa. Kadang tuwek ya ora Jawa, mung akeh umure, mung angka di atas kertas. Tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Akeh wong tuwek iki mung mergo umure tok. Duduk tuwek dalam pengertian menjadi bijak, itu juga banyak. Ada cik bocah wis duwe pengertian, itu juga banyak. Jadi kita melakukan itu. Nah, saya kira begitu, karena ini juga masuk detik-detik emergensi, kedaruratan. Kita butuh persiapan mental, skill, koordinasi, musyawarah, komunikasi untuk terjadinya integrasi sistem, integrasi kesatuan sistem yang kita bangun di cabang dan ranting. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah dan dalam ampunan. Yang jelas kita tidak ingin pada saat gejolak itu datang meminimalkan sing bakale ingah-ingih. Nah iso kan meminimalkan sing bakale ingah-ingih. Kalau ini enggak dipersiapkan sejak awal sakmene ka ingah-ingih, aku papoh ngangoh. Nah gitu. Lah nek meminimalkan sing ingah-ingih, tahu apa yang dilakukan. Syukur separuh, syukur kabeh, maka kita akan mudah di dalam melakukan gerakan. Ya, kalau ini enggak dilatih, jadi papoh kabeh, linga-lingu, judek mungan. Ya. Sebenarnya kalau saya mau cerita bukan program ya, akan ada apa, cuman saya takut menakut-nakuti. Karena selama saya tidak tidur, selama saya tidak makan, pun saat sudah mulai bisa makan, sudah, tapi tidurnya sampai sekarang juga saya juga masih kesulitan. Masih belajar untuk tidur, nek kowe lak belajar bangun. Itu dalam situasi atau fakta kemerungsung sebenarnya teman-teman santriwan-santriwati kalau mau diungkap, karena kejadian menurut penglihatan batin saya ini sudah di depan mata. Saya harus berlatih saat ada manajemen, saat melihat pokja, ustadz,
di kantor pusat, enek sing mung bingung domblang, domblong, ketoke kecatet anggota tapi gak tahu ketok. Saya itu untuk berlatih maklum yang jenenge menungso. Ya kuwi yang ngelatih saya sendiri. Itu. Tapi jane kemrungsung dalam situasi seperti ini. Kalau seandainya itu diceritakan seperti para paranormal itu akan ada apa begitu kemrungsung. Jadi sekarang saya diperlihatkan itu seperti di depan matanya akan ada sesuatu yang terlalu banyak yang tidak siap. Terlalu banyak. Sehingga Romo hanya berharap orang yang dekat-dekat dengan Romo ini ada siap, yang sana-sana nggak siap, karena pada saatnya nanti juga harus menolong mereka gitu. Tapi kalau di sini yang tidak siap banyak, kita nanti juga akan mumet gitu. Itu sebenarnya salah satu kenapa saya menjadwal ngotot. Saat posisi sakit saya berangkat, terus akhirnya ya saya hanya minta kepada tim tolong di sana disiapkan BAB duduk, disiapkan tandu, ya Pak, saya tetap begitu karena posisi saya juga latihan pagi itu saya semula kan jalan-jalan di timur sana. Sekarang saya cuma nyebrang, jalan hanya sekali pagi itu, saya balik kemudian saya siram-siram di kebun. Ya hanya 1-2 timbo dulu. Karena saya niatnya tidak siram-siram, niat itu melatih fisik aja. Sambil melihat anak-anakku dhewe yang ngebu. Bangkong maksudnya. Wong anakku yang bangkongan kabeh. Tapi yang salah bapake, mergo gak gelem nggugah. Kan gitu ta. Ya, semoga dalam ridho maghfirah dan ampunannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.